Nah, etika jabatan itu jangan tanya pasal mana, nggak ada di undang-undang. Pertanyaan spesifiknya apakah mungkin putusan MK ini dikoreksi lagi? Bisa saja. Menarik ya. Nah, ternyata diam pun nanti juga itu akan beroperasi dengan sendirinya gitu ya. Bergerak dalam diam. Gimana tuh cerita? Nah, ini apa suatu konteks yang telah diceritakan. Nah, dari teman-teman ada pertanyaan lagi ya? Nih dari Gatra dulu deh saya. Dan kemudian juga ini juga perempuan gitu. Jadi ada keseimbangan gender. Nanti Mas ya. Izin. Kalau misalkan sidang etik ini kita kan baru mulai hari ini, tapi kita ini kan masih punya berproses. Pertanyaannya adalah misalkan katakanlah sidang etik ini ada punya satu putusan apapun itu. Sedangkan logikanya gini, kita proses politik udah mulai berjalan, otomatis perlombaan dengan tanda kutip sudah berjalan. Apakah mungkin ketika sidang etik itu tiba-tiba adu manuver lagi, ternyata masa iya yang udah maju digagalkan, kan nggak mungkin sebenarnya. Tapi apakah mungkin ada potensi ke sana atau mungkin ya jatuhnya apa pentingnya gitu loh etik ini, ketika satu sisi apakah memang oh ini cuma formalitas ternyata untuk biar masyarakat nggak marah-marah atau gimana, karena kan ya kita juga sebenarnya masyarakat juga melihat kok di MK yang tadi seperti disebutkan kenapa marah MK yang dihancurkan gitu loh, ketika ya mungkin ada cara lain lah untuk cross-check cacatnya. Thank you. Oke, terima kasih. Keren pertanyaan ini. Lanjut. Izin. Tadi dari beberapa pertanyaan teman-teman ya bagus. Akhirnya menyambung juga dari beberapa pertanyaan teman-teman itu. Saya tidak ingin terlalu berpusat pada persoalan konflik antara kepentingan politik. Yang hari ini kan putusan, bahwa kita tahu putusan MK itu sifatnya final. Tapi pertanyaannya, apa konsekuensi yuridisnya? Bisa nggak sumpah ini dipaksakan, terpilihlah orang yang sesuai dengan kehendak apa yang diputuskan dalam putusan MK itu secara tidak langsung ya? Apakah itu bisa dibenarkan? Apa cara-caranya? Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ini kritis nih pertanyaan. Iya nih, susah ini. Baca-baca referensi lagi. Saya serahin dulu ya kepada Pak Fadli. Fadli dulu, Kaitannya Fadli ini kan dulu. soal apa mekanismenya gitu ya. Silakan. Nanti ke Pak Rik. Ya, terkait dengan putusan MK ini nanti dikaitkan dengan proses di Mahkamah Etik, itu apakah berkaitan dengan pencalonan Gibran? Tentu tidak ya, karena kan tidak mungkin juga putusan di Mahkamah Etik ataupun nanti ada yang men-JR lagi setelah ini itu berlaku surut dia, kan tidak seperti itu. Tapi justru itu konfirmasinya Mbak, bahwa putusan nomor 90 ini seperti sesuatu norma yang en-malih ya, berlaku sekali saja untuk kepentingan Gibran. Itu konfirmasinya. Pertanyaan saya sekarang, kalau kita mau agak fair ya melihat, siapa sih orang yang pernah atau sedang menjabat bupati, wali kota, atau sedang menjabat anggota DPR, DPRD yang belum usia 40 tahun mau menjadi calon presiden? Siapa? Effendi Ghazali pernah bikin sayembaranya tuh, coba temukan 2 nama lain selain Gibran yang mau jadi calon presiden yang belum berusia 40 tahun tapi memenuhi klausul putusan nomor 90 ini. Kalau ketemu 2 nama lain dikasih 10 juta katanya. Kaisang kan belum pernah jadi elected official, nggak bisa. Ayo. Nah itu yang mengonfirmasi bahwa putusan ini memang untuk Gibran. Jadi kalaupun nanti ada JR yang baru, putusannya MK misalnya menyatakan ada hakim yang melanggar etik, atau bahkan nanti ada hakim yang diberhentikan karena ini, ya pengaruhnya terhadap perjalanan kontestasi Prabowo dan Gibran, khususnya bagi Gibran, pasti nggak akan berpengaruh. Jalan terus. Itu justru yang mengonfirmasi bahwa putusan ini memang untuk memuluskan jalannya menjadi wakil presiden. Gitu.
Jadi menurut saya kita tidak sedang menghalangi hak orang untuk menjadi pejabat publik, silakan saja. Tapi kan ini dilakukan dengan cara mensiasati ketentuan hukum dengan cara-cara yang tidak demokratis dan mengorbankan Mahkamah Konstitusi. Sekarang kalau di survei ini siapa orang yang masih percaya terhadap MK, pasti mengkhawatirkan angkanya. Nah, Anda misalnya mau ubah syarat elected official, tidak hanya yang dipilih melalui proses pemilu, atau orang yang pernah jadi kepala desa juga boleh, atau bahkan diturunkan langsung jadi 17 tahun juga nggak apa-apa. Tapi bahas aja dengan proses undang-undang gitu. Kenapa harus pakai tangan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah ini? Itu yang kemudian jadi pertanyaan. Makanya saya sebelum permohonan ini masuk ya, putusan 90 ini, tadi saya katakan, saya pede sekali ini pasti akan ditolak MK. Sama dengan GR sistem pemilu itu. Tapi ketika masuk permohonan ini, yang menggambarkan dalam permohonannya bahwa dia adalah fans atau orang yang mengidolakan Gibran, dan dia ingin membukakan jalan bagi Gibran menjadi calon wakil presiden, wah ini sudah mulai mengkhawatirkan. Jadi saya melihat situasi ini memang situasi yang cukup dilematis ya, dan sangat disayangkan hampir semua lembaga negara kan sekarang punya problem. KPK seperti itu, KPU Bawaslu seperti itu, sekarang MK juga begitu. Jadi ini sangat disayangkan menurut saya. Mungkin itu Bang soal yang tadi berkaitan dengan apa yang ditanya ke saya ya. Nah, saya langsung aja dulu ke Pak Rey. Silakan Pak Rey. Terima kasih kawan kita dari Gatra ya. Ya Dan mungkin Jayabaya satu lagi. satu banyak ya. Ya. Mungkin kita bicara yang kasat mata aja ya, soal cawe-cawe gitu. Yang tidak kasat mata ya susah kita untuk bicarakan gitu. Iya, karena tidak Betul. tersentuh dia kan. Cawe-cawe yang tidak berhubung didasarkan pada hubungan darah aja sebetulnya tidak boleh. Apalagi cawe-cawe yang berhubungan berdasarkan darah gitu. Nah, tapi pertanyaannya persis seperti kembali ke dulu. Boleh nggak sih presiden cawe-cawe? Boleh-boleh aja, tapi sesuai dengan aturan dong. Bahkan menurut saya sering kali mengatakan kalau beliau mau kampanye dengan kampanye langsung pun boleh, nggak ada aturan melarangnya juga. Ya cuma begitu ya kampanye, ikut serta kampanye ya dia harus tunduk pada aturan yang berlaku, misalnya cuti di bawah tanggungan negara gitu. Nah itu semua aturan-aturan itu mengkonfirmasi kepada kita bahwa hukum pemilu ini meminimalisasi penggunaan kekuasaan yang tidak wajar sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi peserta yang lain gitu. Makanya kalau menteri ya kan presiden atau kepala daerah yang lain mau kampanye silakan aja, tapi jangan dalam kondisi kau sebagai presiden dong. Jangan kondisi kau sebagai bupati, jangan kondisi kau sebagai gubernur gitu. Cuti gitu. Anda jadi rakyat biasa saja di situ gitu. Nah, ini mengkonfirmasi kepada kita, mengapa dinasti itu nggak diperbolehkan? Karena itulah hukum pemilu demokratik. Anda nggak boleh jabatan publik ini Anda pergunakan untuk kepentingan pemenangan pihak yang lain gitu, nggak bisa gitu. Karena jabatan publik ini milik publik, milik milik Pak Ganjar, ya milik Pak Prabowo, ya miliknya Anies Baswedan gitu loh kira-kira tuh. Jabatan publik itu, ya miliknya kita juga. Dan oleh karena itu nggak boleh dikuasai oleh seseorang untuk menggolkan orang lain gitu. Untuk memenangkan orang lain tidak bisa. Nah kalau itu yang kasat mata, yang nggak kasat mata ini justru yang sulit, gitu. Nah itu satu. Nah apakah dia akan jadi mana lebih berat, pesuruh partai apa pesuruh dinasti? Kira-kira begitu tadi ya. Ya kalau kita timbang-timbang ya tentu saja pengurus dinasti itu jauh lebih berbahaya, karena jelas kepentingannya untuk dinasti itu. Jauh lebih berbahaya dinasti itu gitu. Nah saya agak bingung ada kan partai yang menyebut dirinya partai anak muda begitu ya, konsennya adalah gerakan anti korupsi, tetapi mendukung dinasti. Bagi saya itu aneh. Dalam bahasa hukum itu adalah contrario interminis. Begitu tuh. Ya.
Sebab salah satu dasar dari tindak pidana korupsi itu dinasti itu gitu loh. Iya, betul. Kalau Anda membiarkan dinasti, pada dasarnya Anda membiarkan tumbuhnya korupsi gitu loh. Iya. Bertolak belakang. Bertolak belakang. Jadi kalau Anda jargonnya adalah tolak korupsi, Anda mestinya juga mengatakan tolak dinasti. Karena dinasti itu jelas-jelas di Republik kita menjadi salah satu sebab munculnya tindak pidana korupsi. Kan kita udah kasih contoh tadi, betapa banyak keluarga yang masuk penjara kan, karena praktek korupsi. Gitu. Nah yang saya nggak paham itu, Anda jargonnya anti korupsi, tapi dinasti boleh gitu. Jadi nggak paham saya tuh. Padahal dinasti itu jelas-jelas salah satu sebab bagi tumbuhnya korupsi gitu. Nah, itu dinasti politik. Kan kita udah kasih contoh tadi kan. Banyak sekali keluarga yang masuk penjara gara-gara dinasti ini. Gara-gara tindak pidana korupsi. Nah, di situ yang saya. Nah, oleh karena itu dari banyak aspek, dari banyak sudut, nggak ada untungnya dinasti itu yang saya mengatakan. Nah, kalau nggak ada banyak untungnya, berlaku hukum etik itu tadi. Ini lebih bermanfaat, apa lebih moderat? Ya banyak moderatnya ketimbang manfaatnya, ya tolak gitu loh. Itu hukum etik. Siapa yang menolak kita itu? Ya kalau nggak aturan, kesadaran etik kita. Kesadaran rasionalitas kita. Kalau ternyata moderatnya jauh lebih banyak, ya kita tolak. Politik tanpa dinasti jauh lebih manfaatnya, ya kita terima. Gitu. Nah dari situ kita melihatnya gitu. Jadi jangan sekedar menyerahkan, kan ini mekanisme dipilih. Iya, kalau nggak dipilih namanya namanya monarki. Karena dipilihlah yang seperti ini kita kampanyekan jangan terjadi. Bisa dilarang, bisa dicegah, bisa di apa namanya itu? Dilarang nggak? Ya nggak boleh dilarang karena aturannya membolehkan kan gitu. Nah cuma kita bisa mengambil sikap. Salah satu sikap kita itu ya mencegahnya dari sekarang. Boleh nggak kampanye anti dinasti? Ya boleh. Kampanye itu kan 3 model. Positif campaign, negatif campaign, dan black campaign. Yang nggak boleh itu black campaign. Kalau negatif campaign ya boleh. Kalau saya menjelaskan kepada banyak orang supaya jangan dinasti itu sah. Nggak ada yang bisa mengatakan bahwa itu black campaign gitu. Karena memang berbahaya bagi bangsa dan negara kita. Nah tadi juga ada yang pertanyaan. Mungkin karena Gibran nih calon wakil presidennya. Coba kalau bukan Gibran gitu ya. Saya nggak peduli Gibran atau siapapun. Saya nggak suka dinasti politik. Jadi saya menolak dinasti itu bukan hari ini. Patli tahu bagaimana kita resahnya di Banten, bagaimana kita resahnya di sana sini karena praktek dinasti politik itu. Nah, justru karena itu saya bersemangat lagi untuk tanda kutip menolaknya karena di Republik ini salah satu yang naik peringkatnya adalah dinasti gitu loh. Korupsinya menurun, penegakan hukum menurun, kebebasan berpendapat menurun. Yang naik adalah dinasti politik. Kan naik level nih. Awalnya di kabupaten kota, naik ke provinsi, sekarang naik ke tingkat nasional gitu. Jadi bukan hanya anak muda yang naik, yang disebutkan tadi, tapi dinastinya pun naik gitu. Nah, sebetulnya pertanyaan yang sama kalau main pakai logika bisa juga. Kalau sekiranya bukan Gibran yang jadi calonnya, emang Anda dukung juga? Kan? Jangan-jangan Anda dukung praktek ini karena calonnya adalah Gibran kan, bukan karena orang lain gitu loh. Kalau mau bolak-balik begitu sih. Jadi kan nih mereka menganggap kita ini tolak dinasti karena Gibrannya gitu ya. Coba kalau sebetulnya yang lain, mungkin Anda terima ya. Pertanyaan sama juga akan dijelaskan ke Anda. Anda memang dukung dinasti ini bukan karena Gibran. Kalau sekiranya masuk Alfon Anda dukung nggak? Belum tentu juga. Iya makanya. Nah itu cara berpikir yang menurut saya bisa dijawab dengan sebaliknya. Terima kasih. Oke, teman-teman. Kayaknya kalau misalnya terus digali gitu kan, ya akan ditemukan pertanyaan yang mendasar nantinya gitu. Karena itu saya pikir menjadi suatu kelebihan dalam suatu diskusi gitu ya. Nah, tapi memang ini diharapkan untuk
tidak tuntas dulu, karena ini akan berproses untuk bisa nanti membuat pertanyaan-pertanyaan bagi teman-teman untuk ke depan dicari lagi, dan kemudian teman-teman media juga begitu gitu kan, agar nanti kita bisa berdiskusi lagi. Tujuannya adalah ini menjadi suatu media pembentuk kesadaran terkait dengan hukum, HAM, dan demokrasi ke depan. Nah, teman-teman, ini bukanlah akhir, tapi ini awal bagi kita ke depan untuk bisa berdiskusi lagi ke depan. Nah, kalau boleh disimpulkan pada saat ini dari diskusi tadi, kan, putusan MK nomor 90 tahun 2023 problematik atau aksesibilitas politik bagi pemuda, sepertinya ini lebih banyak masalahnya, dan itu bukanlah suatu ruang pembuka peran gitu kan bagi anak muda, karena pada prinsipnya itu oke-oke saja, tapi kenapa kok ya ini suatu yang bisa dibuat di DPR RI tapi mempergunakan media yang lain untuk mengubahnya. Dan ini jadi pertanyaan. Nah, jadi intinya pada saat ini adalah putusan MK ini bermasalah. Nah, tapi harapannya ini bisa didebat lagi bagi kita semua. Bisa saja kesimpulan ini juga salah kan gitu. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan saya mohonkan bagi teman-teman semua gitu kan, kita bisa diskusi lagi, tolong usulkan apaan gitu kan, bisa ke mana nanti, ke sinilah gitu kan, ke di sini ada ininya kan, apa namanya, IG-nya kan. Nah, catat aja nanti kita bisa elaborasi, dan kemudian sekalian aja siapa kira-kira narasumber yang pas untuk membahas itu. Nah, jadi harapannya memang kita jadikan tempat ini menjadi tempat obrolan gitu. Jangan lagi sekedar di Menteng gitu kan. Menteng kita memang terkenal dari dulu gitu kan, tempat-tempat untuk diskusi masalah politik, karena itu kan ring satu gitu ya. Atau juga ke tempat-tempat yang lain gitu kan. Jadi meluaskan gitu kan wilayah untuk berdiskusi. Diskusi berat tapi sebenarnya santai. Itu kira-kira dari saya, dan kemudian karena waktu kita cukupkan gitu kan. Nah, untuk sebelum saya tutup mungkin kita berikan hapus dulu kepada terima kasih atas waktunya teman-teman gitu kan, teman-teman mahasiswa, media, dan kemudian juga teman-teman narasumber pada saat ini, yang kita yakin ini memang pas gitu kan sebagai narasumber untuk membahas permasalahan pemilu khususnya putusan MK ini. Terima kasih. Tanpa kata-kata penutup, kita cukupkan saja diskusi ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hapus bagi kita semua ya.